Di Teheran hari ini dikonfirmasi tewasnya Ayatollah Ali Khamenei, keluarganya, dan sejumlah pejabat tinggi rezim. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 86 tahun tewas setelah serangan rudal Amerika Israel terhadap kediamannya di Teheran pada Sabtu pagi. Sementara itu, intelijen Israel menambahkan bahwa pesawat tempur Israel menjatuhkan 30 bom di kompleks pemerintahan di Teheran yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, beberapa anggota keluarganya, dan puluhan pejabat militer serta politik tingkat tinggi Iran. Saat ini, Iran telah memilih pejabat sementara sebagai pemimpin tertinggi Iran serta kepala baru Korps Garda Revolusi Islam. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan mereka. Sementara itu, Iran dalam keadaan panik menembaki semua negara tetangganya. Dan hari ini, Iran mencoba menutup Selat Hormuz, menyerang Dubai, serta ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Ditambah serangan ke Yordania, Irak, Bahrain, dan Qatar. Hari ini, Korps Garda Revolusi Islam juga menyita kapal tanker yang berangkat dari Oman, padahal Oman satu-satunya mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap Iran di kawasan Timur Tengah. Nama saya Alexei Pichi. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, like videonya, dan follow channel Telegram saya, Pichi News. Link tersedia di deskripsi. Kami langsung mempublikasikan berita terbaru saat diterima. Pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 86 tahun wafat usai serangan Amerika Israel. Dari Teheran pada Sabtu pagi, SAR. Nah, di sini saya akan mengutip pembawa acara Iran yang membacakan dari kertas informasi yang diberikan kepadanya. Berikut kutipan persisnya. Setelah seumur hidup berjuang tanpa lelah, semangat Hussein yang luhur dan surgawi mencerminkan keteguhan Islam. Ayah penuh kasih, baik, tegas, pemimpin dan imam umat muslim yang mulia Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Di jalan menegakkan kebesaran tempat suci Republik Islam, Iran telah meneguk cawan manis dan suci kesyahidan dan bersatu kembali dengan kerajaan langit yang maha tinggi. Nah, dengan kata lain, Ayatullah Ali Khamenei telah wafat. Pembawa acaranya hampir menangis. Sementara itu, di jalanan Iran digelar demonstrasi pro-pemerintah meratapi kematian Khamenei. Masa berkabung 40 hari telah diumumkan di seluruh negeri dan bendera balas dendam dikibarkan di masjid. Korps Garda Revolusi Islam mengancam perang besar dengan Amerika Serikat dan Israel. Teheran mengonfirmasi putri, cucu, menantu perempuan, dan menantu laki-laki Khamenei tewas akibat serangan itu. Namun di media sosial, para pendukung rezim Ayatollah bahkan setelah kabar ini tetap mengklaim bahwa semua itu bohong dan Khamenei dikatakan masih hidup. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menyatakan bahwa Dewan Kepemimpinan Sementara telah dibentuk di Iran. Dia menuduh Amerika Serikat dan Israel ingin menghancurkan Iran. Dia memperingatkan kelompok separatis akan mendapat respons tegas jika bertindak di dalam negeri. Sekretaris menyatakan bahwa di Jubili Danil, неделю общенациональных выходных, televisi pemerintah York Starter sekarang menayangkan cuplikan puluhan ribu pendukung. Saya tidak akan mengomentari apa yang ada di media suara di mana orang-orang berkumpul untuk menghormati pemimpin tertinggi yang telah wafat, tapi saya tidak akan mengomentari hal itu di sini. Di masjid-masjid, mereka meneriakkan kematian bagi Amerika dan Israel. The New York Times juga mengutip unggahan media sosial tentang warga Iran yang merayakan kabar kematian Khamenei di jalanan. Selain pemimpin tertinggi, akibat serangan pagi Israel Amerika kemarin juga tewas Panglima Korps Garda Revolusi Islam Muhammad Pakpur, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Abda Arachim Musavi, Penasihat Pemimpin Tertinggi Ali Shamkhani, dan Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh. Ada juga beberapa pejabat lain dengan jabatan kurang penting. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa menurut pasal 111 Konstitusi Iran negara sekarang dipimpin oleh triumvirat yang terdiri dari presiden, kepala kekuasaan kehakiman, dan anggota dewan ahli dari kalangan yang disebut ahli hukum Islam.
Terungkap bahwa Ali Riza Arafi yang berusia 67 tahun menjadi pejabat sementara pemimpin tertinggi Iran. Ia adalah tokoh Syiah berpengaruh dan orang kepercayaan mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Arafi akan menjabat sebagai pemimpin tertinggi hingga pemilihan yang harus diadakan oleh majelis yang terdiri dari 88 ulama lainnya. Selain itu, hari ini juga telah dipilih kepala baru Korps Garda Revolusi Islam. Dia adalah Ahmad Wahidi. Kemudian, sumber-sumber Israel mengumumkan bahwa pesawat militer Israel menjatuhkan 30 bom ke kompleks pemerintahan di Teheran yang mengakibatkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei, beberapa anggota keluarganya, dan puluhan pejabat militer serta politik tingkat tinggi Iran. Menurut New York Times dan Wall Street Journal, operasi ini dimungkinkan oleh informasi dari CIA. Selama beberapa bulan, intelijen memantau pergerakan Khamenei dan pada pagi hari tanggal 28 Februari, ia mencatat adanya pertemuan pimpinan tertinggi Iran di lokasi yang kemudian menjadi sasaran 30 bom tersebut. Intelijen memastikan tingkat keakuratan yang tinggi mengenai lokasi Ayatollah yang memungkinkan Israel menyesuaikan waktu serangan. Seperti dijelaskan pejabat Israel, intelijen menemukan lebih dari satu. Ada 3 pertemuan yang berlangsung secara bersamaan di kantor Presiden Iran, pemimpin tertinggi, dan Dewan Keamanan Nasional. Menariknya, awalnya Amerika bersikeras untuk melakukan serangan pada malam hari, tetapi Israel setelah menyesuaikan informasi intelijen mengatakan tidak. Mari tunggu sampai pagi, menurut saya akan ada peluang melenyapkan pimpinan tertinggi Iran. Dan peristiwa ini sudah disebut sebagai peristiwa bersejarah, vonis bagi rezim dan keberhasilan likuidasi Khamenei serta komandan kunci menjadi ujian akhir ketidakefektifan sistem keamanan Iran. Perlu dipahami, serangan-serangan itu sebenarnya tidak terjadi tiba-tiba. Pesawat butuh lebih dari 1 jam ke Teheran, rudal puluhan menit, radar pasti sudah aktif. Artinya, semua orang sepertinya punya kesempatan untuk berlindung. Tapi seleksi ideologis ini membawa para komandan yang melihat keberanian dalam kematian. Akibatnya mereka tewas, namun ini hanya menunjukkan ketidakberdayaan intelektual. Selain itu, sudah jelas bahwa Amerika Serikat, setidaknya 2 bulan benar-benar mempersiapkan diri untuk perang ini. Juga dilaporkan bahwa Israel mengerahkan sekitar 200 pesawat tempur yang menghantam hampir 500 target di seluruh Iran. Ini operasi udara terbesar yang pernah dilakukan sekaligus dalam sejarah Israel. Donald Trump memutuskan memulai operasi setelah negosiasi gagal. Inilah yang saya ceritakan sehari sebelum perang dimulai. Teheran menolak untuk menghentikan pengayaan uranium dan membatalkan program rudalnya. Intelijen AS juga mengklaim Iran tengah menyiapkan serangan ke fasilitas Amerika. Serangan siber besar-besaran terjadi bersamaan, sistem dan lembaga pemerintah berhasil diretas. Kantor berita IRNA melalui aplikasi doa populer di ponsel, para tentara Korps pengawal revolusi Islam mulai menerima pesan yang berisi ajakan untuk membelot. Pada Minggu siang, Israel mengumumkan gelombang serangan baru ke Iran setelah kematian pemimpin tertinggi Republik Islam. Karena aparat keamanan Iran terdesak, mereka mengambil langkah putus asa. Saksi mata melaporkan ledakan keras pada Minggu di Dubai dan Doha, ibu kota Qatar. Iran melancarkan serangan balasan ke negara-negara tetangga di Teluk Persia. Selain itu, pagi ini Iran mulai melancarkan serangan ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Rekaman ledakan dan jalanan kosong di Dubai sudah tersebar di semua media sosial. Pada Minggu dini hari, sirene peringatan udara terdengar berulang kali di seluruh wilayah Israel dan serangkaian ledakan terjadi di Tel Aviv. Saya tambahkan, meski kematian Ali Khamenei dan pemimpin Iran lain akan jadi pukulan berat, hal ini belum tentu mengakhiri pemerintahan ulama atau pengaruh Korps Garda Revolusi Islam di Iran. Angkatan bersenjata Iran segera akan kembali melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dan terhadap Israel. Hal ini disampaikan pada hari Minggu oleh Korps Garda Revolusi Islam. Sebagai tanggapan atas serangan pertama pada hari Sabtu, Iran meluncurkan ratusan roket dan drone ke pangkalan Amerika, kota-kota di Israel, dan negara-negara Arab yang bersekutu dengan Washington.
Pada Sabtu, Teheran memperingatkan akan menutup Selat Hormuz yang dilewati sekitar 1/5 pasokan minyak dunia, sehingga memicu ekspektasi lonjakan harga emas hitam. Hari ini, sebagian kapal tanker masih bisa melintas. Perwakilan produsen minyak terbesar dari kelompok OPEC dijadwalkan bertemu hari ini dan mungkin akan mempertimbangkan peningkatan produksi minyak yang lebih besar dari yang direncanakan. Karena sejumlah perusahaan minyak, rumah dagang, dan pemilik kapal tanker telah menghentikan pasokan energi melalui Selat Hormuz tersebut. Jadi, saya akan mengakhiri di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat, dukung saluran ini dengan donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan rincian di deskripsi atau kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa semuanya.